Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Jadi guys, sebenarnya HP ini yaitu Realme GT Master Edition pengen saya jadikan HP daily driver untuk menggantikan Redmi Note 9. Tapi setelah saya pakai, ada beberapa alasan yang membuat saya nggak jadi buat pilih HP ini sebagai daily driver. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas HP yang satu ini, yaitu Realme GT Master Edition. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Pertama kali saya pegang HP ini, saya langsung notice dengan desain dan build quality yang diberikan dari HP ini. Karena desain dari HP ini menurut saya udah cukup bagus banget. Walaupun warna yang saya pilih ini seperti HP cewek, yaitu warna biru fajar. Jadi mungkin warna ini lebih cocok untuk kalian yang perempuan. Tapi nggak cuma desainnya aja, di sini untuk teksturnya doff, jadi nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Itu menjadi nilai plus dari HP ini. Dipakai casing pun juga makin tambah kece HP ini, karena tidak mengurangi rasa estetik dari HP ini. Apalagi ditambah dengan desainnya yang sangat compact dan juga ringan, membuat HP ini sangat-sangat nyaman pas waktu digenggam lama-lama. Bobotnya sendiri cuma 180 gram aja. Jadi memang benar-benar enteng ya guys, HP si Realme GT Master Edition ini. Terus untuk port-portnya juga cukup lengkap. Ada lubang USB Type-C, lubang jack 3,5 mm, lubang speaker. Oh ya, ngomongin soal speaker, HP ini masih menggunakan teknologi mono speaker, yang dimana ini menjadi kekurangan yang cukup serius dari Realme GT Master Edition. Padahal kalau misalnya kita lihat ya guys, HP brand sebelah itu menggunakan stereo speaker dengan harga yang sama. Jadi memang agak sedikit ya kesel aja gitu sama Realme. HP di harga 5 jutaan tapi masih pakai teknologi mono speaker. Itulah yang disayangkan ya guys. Dan untuk kualitas speakernya sendiri kayak HP 2-3 jutaan, sama kayak Realme 8 5G tepatnya. Lalu ada slot SIM card yang masih hybrid, ada tombol power dan juga volume up and down. Untuk layarnya sendiri, HP ini memiliki ukuran layar sebesar 6,43 inch, yang dimana ini adalah ukuran yang sangat pas. Jadi saat penggunaan ringan seperti main sosial media, nonton film, dan main game, menurut saya udah pas banget dengan layarnya si Realme GT Master Edition. Apalagi didukung dengan panel yang cukup bagus, yaitu Super AMOLED 120Hz refresh rate. Dan resolusinya sendiri udah pakai Full HD+, jadi nggak usah khawatir lagi soal kualitas layar dari HP ini. Nah, untuk fingerprintnya juga udah pakai teknologi under display. Jadi untuk fingerprintnya sudah menyatu dengan layar dan responnya pun juga sangat cepat ya guys. Terus untuk dipakai di luar ruangan, kalian gak usah khawatir karena tingkat kecerahan dari HP ini cukup besar, yaitu hingga 1000 nit. Jadi kalian gak usah khawatir kalau buat pakai HP ini di bawah terik matahari. Jadi memang Realme sangat memanjakan konsumen banget ya kayaknya guys, dengan memberikan spesifikasi layar yang mumpuni. Tapi sayangnya perlindungan dari HP ini nggak tahu nih pakai Corning Gorilla Glass atau enggak. Karena Realme pun juga tidak menyebutkan Corning Gorilla Glass apa yang dipakai dari HP ini. Bahkan tidak ada seri Corning Gorilla Glass-nya. Mungkin saya berasumsi bahwa Realme GT Master Edition tidak menggunakan Corning Gorilla Glass series. Tapi walaupun begitu, overall untuk perlindungan layarnya di sini sangat kuat ya guys. Lalu untuk masalah performa, HP ini nggak usah diragukan lagi karena udah menggunakan chipset yang sangat gahar, yaitu Dragon 778 5G dengan 6 nanometer. Untuk skor Antutu-nya sendiri mendapatkan di kisaran 533 ribuan di versi Antutu 9.1.1. Nggak cuma aplikasi Antutu aja skornya tinggi, di aplikasi Geekbench 5 untuk single core-nya dapat di 782 dan multicore-nya dapat di 2812. Lalu untuk varian yang kita review saat ini adalah varian tertinggi, yaitu 8/256. Nah, di sini saya juga udah tes menggunakan aplikasi CPDT Benchmark alias aplikasi membaca kecepatan transfer data. Untuk write dan read-nya cukup tinggi ya guys dan cukup bagus. Skornya dapat di atas 400. Menurut saya udah kencang walaupun tidak menggunakan teknologi UVS 3.1. Memang dari angka benchmark Dragon 778 5G cukup powerful ya guys. Lalu gimana performanya saat diajak buat main game? Menurut saya di sini nggak usah diragukan lagi. Buat main game sekalipun bisa ngelibas dengan cukup baik. Dengan settingan rata kanan kita mendapatkan FPS di kisaran 60 FPS dan ini stabil banget di mode CS. Lalu buat main game Mobile Legends masih mendapatkan di settingan high, belum bisa unlock
unlock ke Ultra, tapi ini nggak apa-apa ya, tinggal menunggu waktunya aja. Dan FPS-nya pun juga sangat stabil, yaitu di kisaran 60 FPS. Lalu buat main game PUBG Mobile sekalipun, udah bisa unlock ke Smooth Extreme dan juga SDR Ultra. Dan gak usah diragukan lagi untuk masalah FPS-nya, di sini lancar banget dan stabil banget ya guys. Untuk gyroscope-nya pun juga nggak usah diragukan lagi, karena HP ini udah memiliki hardware gyro. Karena harganya 5 jutaan, masa ya nggak ada hardware gyro. Terus juga buat main game yang lainnya nggak bukan adalah Genshin Impact dengan settingan lowest 60 FPS. HP ini mendapatkan FPS di kisaran 56 sampai 60 FPS, dan kalau misalkan frame drop bisa sampai 30-an FPS aja. Dan di settingan highest 60 FPS kita mendapatkan FPS di kisaran 30 sampai 40 FPS aja. Ya, untuk masalah performa kalian gak usah khawatir ya. Untuk Snapdragon 778 5G bisa ngelibas dengan cukup baik. Nah, kalau misalkan kalian penasaran, bisa aja tonton video compare antara Poco X3 GT dengan Realme GT Master Edition. Soalnya di situ saya udah ngetes performa dari Dragon 778 5G dan itu bener-bener kencang banget. Kalau misalkan kalian penasaran, bisa aja langsung cek videonya setelah nonton video ini. Terus untuk suhunya, pastinya kalian mengira bakalan cepet panas di HP ini karena ukurannya yang sangat compact ini. Enggak, suhunya benar-benar nggak gampang panas kok guys. Di sini Snapdragon 778 5G bisa memanage dengan baik. Suhu tertingginya itu nyentuh di 45 derajat Celcius aja. Itu pun juga buat main game Weibo selama 30 menit dengan settingan lowest 60 FPS. Jadi ya cukup salut sih dengan HP ini. Desainnya sangat kecil tapi bisa memanage untuk masalah suhunya. Mungkin ini karena bantuan dari Dragon 778 5G juga kali ya guys ya. Jadi suhunya benar-benar optimal. Kalau kalian kurang dengan performanya, tenang, HP ini menyediakan mode GT yang membuat pengalaman saat bermain game akan jauh lebih baik. Tapi ada konsekuensinya, yaitu baterainya akan sedikit lebih boros. Ngomongin soal baterai, HP ini memiliki kapasitas baterai yang pas-pasan, cuman 4300 mAh aja. Sejauh ini buat main game Weibo selama 1 jam nonstop, baterainya ini berkurang sekitaran 23% dengan settingan lowest 60 fps. Lalu buat nonton film dengan resolusi Full HD+, brightness atur ke 60% selama 2 jam nonstop, baterainya ini berkurang sekitar 14%. Lalu untuk penggunaan sosial media dan lain-lainnya seperti browsing, HP ini bisa bertahan hingga 9 jam untuk penggunaan nonstop. Jadi memang agak sedikit boros ya dengan kapasitas baterai 4300 mAh. Pengisian daya baterainya sendiri juga cukup cepat berkat teknologi Super Dart Charging dengan 65 watt. Pengisian daya baterai dari 14% sampai 82% memakan waktu sekitaran 55 menit aja guys. Lalu dari sektor kamera, HP ini memiliki konfigurasi triple kamera dengan kamera utama beresolusi 64 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, dan 2 megapiksel untuk lensa makro. Untuk hasil fotonya sendiri menurut saya udah bagus ya guys dengan hasil yang diberikan dari Realme GT Master Edition ini. Warnanya pas, detailnya juga cukup bagus, kontrasnya juga pas. Mungkin hal ini bisa juga terjadi karena SoC yang digunakan dari HP ini. Karena peran SoC nggak cuma masalah performa, tapi ada juga yang namanya image processing, yang dimana gambar akan diolah oleh si chipsetnya atau SoC itu sendiri. Maka dari itu saya lebih percaya untuk hasil jepretan dari HP yang menggunakan Snapdragon series. Bukan berarti chipset MediaTek itu jelek ya untuk hasil fotonya. Enggak juga. Ada juga Poco X3 GT itu untuk kualitas fotonya bagus. Nanti kita bakalan review di video selanjutnya aja ya guys. Untuk di kondisi gelap pun juga udah cukup bagus ya berkat dibantu dengan fitur night mode. Lalu untuk perekaman videonya, HP ini mampu merekam di resolusi 4K 30 fps, 1080p di 60 fps, dan juga 30 fps. Untuk hasil videonya sendiri udah cukup bagus ya guys, dan cukup stabil berkat Gyro S-nya. Oke, ngerekam di resolusi 4K 30 fps, dan untuk hasilnya tetap stabil karena punya Gyro S, jadinya stabil ya guys. Oke, kalau yang ini adalah hasil perekaman di resolusi 1080p di 30 fps. Oke, untuk hasilnya seperti ini ya guys. Terus juga untuk kamera selfie-nya, HP ini memiliki resolusi sebesar 32 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya seperti biasa, terlalu beauty muka saya. Jadi terlihat tidak natural. Oke, jadi kalau yang ini adalah hasil perekaman dari kamera depan Realme GT Master Edition di resolusi Full HD plus 30 fps ya, kalian bisa lihat sendiri aja untuk hasil perekaman videonya untuk kamera depannya.
Kesimpulannya, dengan harga 5 jutaan, mendapatkan spesifikasi yang diberikan dari Realme GT Master Edition ini, menurut saya worth it ya guys. Walaupun ada beberapa faktor yang membuat HP ini nggak jadi saya jadikan HP daily driver. Yang pertama adalah masalah speaker yang masih mono. Harusnya dengan harga segini kita mendapatkan teknologi dual stereo speaker seperti brand sebelah. Tapi HP ini masih mono speaker di harga 5 jutaan. Lalu yang kedua adalah masalah warna. Memang saya tidak kebagian untuk warna yang abu-abu seperti copper. Jadi saya pilih yang warna biru fajar ini. Jadi untuk masalah warna tinggal tergantung selera aja sih. Ada juga cowok yang lebih suka warna kayak gini, yang terang-terang tepatnya. Tapi selebihnya oke kok guys. Dari masalah desain, layar, performa, kamera, baterai, dan lain-lain. Semuanya udah perfect dari si Realme GT Master Edition ini. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa jelas tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Kebetulan saya juga sering nge-live di akun Instagram @sadapintekno. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Masa harga 5 juta, speaker rasa 2 juta sih? Ini HP apaan nih? Aduh, bingung sama Realme. Ngasih spek nanggung-nanggung.